hari ini sih memang kita khusus bahas tentang Q&A aja gitu, karena ternyata juga sebenarnya kalau bahasan-bahasan itu Q&A-nya yang banyak ya dok ya. Jadi mungkin malam ini kita kasih waktu benar-benar dari awal Q&A gitu. Jadi yang mau nanya tentang SOP, usus-usus, sakit atau apapun boleh nih langsung, mumpung malam ini Dokter Trevino bisa join di tengah kesibukan beliau yang masih di jalan ya dok ya, habis beres praktek gitu kan, kita boleh nanya-nanya. Mungkin langsung aja ya, kalau yang mau nanya boleh di chat atau di unmute videonya, boleh juga dinyalain, silahkan, saya kasih waktu yang mau nanya boleh ya, langsung aja. Yang nggak nanya mungkin boleh di unmute ya, di mute ya. Silahkan mungkin. Sambil ini kali ya, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi saya remind lagi bahwa SOP maupun usus-usus itu adalah produk nutrisi, jadi itu bukan pengganti obat. Ya. Kemudian yang harus kita sampaikan juga bahwa di dalam kedokteran itu pasti juga banyak faktor-faktor lain yang membantu lah ya, misalnya gitu. Saya bilang kasih contoh nih, misalnya kalau orang sakit ya udah lama jadi kurus gitu, terus dia bilang dia minum SOP aja supaya dia sembuh dan makin gemuk. Nggak cukup, saya bilang, soalnya kalau kita cuma makan 3 gram bagaimana mau nambah daging kita ya kan. SOP itu stimulasi ya supaya terjadi regenerasi sel, tapi nggak bisa dia menggantikan fungsi protein supaya nanti jadi daging, kita beratnya nambah, nggak bisa, nggak cukup. Apalagi kalau cuma makan 1 saset doang ya. Kalau makan 3 kilo sehari SOP mungkin bisa kali. Ya. Nih dok, ada pertanyaan nih dari Teguh, katanya 2 produk AFC ini bahaya nggak untuk fungsi ginjal? Nah dokter kan mungkin kayaknya kita harus berulang-ulang sih ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya, supaya mereka juga mengerti gitu. Sebenarnya coba dok, di dalam SOP dokter kan baca jurnalnya tuh, mempelajari jurnalnya sebelum dokter sendiri juga konsumsi. Kalau kira-kira ini nggak aman gitu kan, ya kenapa dokter juga konsumsi ya gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Bisa nggak dok jelasin sedikit sebenarnya isinya apa sih gitu, kayak dari SOP dulu deh dok. Oke, dari SOP ya. Jadi pertama nomor 1 nih, yang produksi perusahaan farmasi. Nggak mungkin dong dia produksi barang yang bahaya buat ginjal terus tutup, ya kan? Kalau ada obat-obatan diproduksi dan membahayakan ginjal, dia akan tulis seperti itu. Itu sudah hukumnya perusahaan farmasi ya. Jadi ada obat-obat yang misalnya punya efek samping ke ginjal, dia akan tulis. Nah sekarang nih produk ini dibuat oleh perusahaan farmasi, dia akan tulis apa-apa tentang bahaya ginjal. Memang benar, karena ini produknya produk nutrisi bukan obat, jadi beda. Yang satu, terus isinya apa? Isinya adalah peptida, ovary peptide. Peptida itu adalah protein yang dipotong-potong jadi kecil. Jadi protein dia pasti isinya asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Kemudian apalagi campurannya, di dalamnya ada vitamin C, ada juga glutathione, lalu ada bahan-bahan pembawanya seperti Vera, mohon di mute dulu boleh ya. Tadi apa lagi? Ada... Sorry dok, suaranya bocor, maaf, bisa diulang dok. Oke. Ya, gimana dok? Jadi SOP itu isinya kan peptida. Peptida itu adalah protein kecil. Nah, protein kecil, kalau dikecil-kecilin lagi namanya asam amino penyusunnya. Nah, itu semua barang-barang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu main produknya itu, namanya asam ovary peptide. Jadi asam amino itu dibutuhkan tubuh kita. Lalu yang kedua isinya ada vitamin C, ada glutathione, itu semua adalah antioksidan yang penting buat kita. Termasuk koenzim Q10, kemudian di dalamnya ada lagi bahan-bahan pembawa seperti yogurt, kemudian ada
pemanis, ya, pemanis alami stevia. Nah itu semua barang-barang yang ada dalam SOP yang sebenarnya secara apa namanya satu single dari bahan penyusun tersebut adalah bahan-bahan yang sudah dibuktikan dan tidak berbahaya buat tubuh kita. Yang ada yang zat gizi ya, yang jelas-jelas kita butuhkan, tapi bahan-bahan pembawa itu seperti yogurt atau stevia itu bukan bahan-bahan yang berbahaya. Itu sudah produksi massal. Jadi ditanyakan apakah membahayakan ginjal, sebenarnya enggak, ya, tidak membahayakan. Terus yang kedua adalah usukusi. Usukusi itu juga ada 12 ingredient. Ya, saya kira sih kalau itu mungkin saya harus jelaskan satu persatu 12 itu apa. Yang diusung antara lain adalah DNA salmon. Kemudian ada fukoidan. Fukoidan itu adalah senyawa apa ya? Kalau mau saya bilang polisakarida, apa ya bahasa Indonesianya susah juga ya. Tapi ya semacam karbohidrat. Dan itu menstimulasi apa namanya regenerasi sel. Tapi beda dengan kerjanya si SOP. Usukusi lewat HGF. HGF itu namanya hepatocellular growth factor. Itu malah penting buat ginjal. HGF. Oh, malah penting buat ginjal dari kandungan utsukusi ini ya, Dok ya? Iya. Oke. HGF itu untuk semua. Tadi emang namanya hepatocellular, tadinya buat hati doang dipikirnya. Ternyata enggak. Organ dalam lain juga penting. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Gimana? Berarti tadi sudah terjawab ya. Mungkin saya summarize sebentar. Yang pertanyaan dari Teguh ini bahwa produk AFC dua-duanya itu aman karena kita semua bahan-bahannya natural. Mungkin boleh dibaca lagi ya PDF yang mungkin udah dimiliki gitu ya. Boleh dilihat lagi kandungannya apa aja sih kira-kira. Sebenarnya gini loh, kalau saya pribadi saya selalu lihat kandungan obat, vitamin atau apapun yang mau saya konsumsi. Dan kita bisa Google, contoh di dalam SOP 100 itu ada coenzim Q10 misalnya. Anda search aja di Google, coenzim Q10 fungsinya buat apa sih? Misalnya. Lalu ada vitamin C. Vitamin C di situ buat apa aja sih? Kita kan bisa Google ya, itu manfaatnya apa sih? Dan kita bisa lihat gitu kira-kira ini berbahaya atau enggak gitu, itu bisa di Google satu-satu. Nah jadi kesimpulannya sebenarnya produk SOP maupun utsukushi itu aman untuk fungsi ginjal ya. Bahkan tadi Dokter Trevino bilang utsukushi juga ada kandungan apa ya Dok? Sorry tadi Dok? Kandungannya fukoidan. Fukoidannya ya. Oh oke, berarti dari fukoidan itu ya, Dok? Iya, yang menstimulasi regenerasi melalui mekanisme HGF itu. Oke, gitu. Jadi HGF itu hepatocellular growth factor. Oke. Jadi justru itu bagus untuk orang yang ada gangguan ginjal gitu ya, Dok ya. Jadi which is ini aman gitu ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Ini pertanyaan lagi nih, Dok, gimana cara meyakinkan penderita jantung yang sudah pasang ring bahwa produk ini aman dikonsumsi? Karena kebanyakan mereka takut reaksinya berlawanan dengan obat yang dikonsumsi. Ini dari Gabriel Senderosan, Dok. Oke, nah itu mesti diperinci lagi ya, maksudnya berlawanan apa nih, atau memperberat ya. Mungkin nih asumsi saya karena mendapatkan pengencer darah ya. Nah, kan orang apa namanya sakit jantung itu darahnya kan pembuluh darahnya kesumbat tuh oleh sel-sel keping darah yang bikin kalau kita luka nih darahnya bisa membeku. Nah itu yang menyumbat, itu namanya trombus. Nah sering dikasih obat yang namanya anti trombus sebenarnya, anti supaya nggak terjadi sumbatan. Nah itu yang kemudian orang pikir apa nih nerjemahinnya bilang pengencer darah aja, padahal sebenarnya bukan darah bikin encer, enggak sih, tapi supaya nggak terjadi sumbatan. Nah itu justru bersinergi dengan SOP, karena SOP itu kan justru membuka saluran pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Kenapa? Karena SOP bisa meregenerasi si pembuluh darah itu yang saluran bagian dalamnya udah tersumbat gitu. Kalau pernah nih ya punya pipa di rumah
kesumbat gitu ya. Misalnya pipa saluran airnya, saluran pembuangan, bukan saluran air bersih ya, saluran pembuangan yang sering kesumbat. Karena kan kotoran di situ semua. Nah, kayak gitu tuh kira-kira SOP membantu supaya sumbatan-sumbatan itu bisa terangkat. Balikin lagi sebenarnya ke patennya, gitu ya. Kita selalu balikin ke paten bahwa paten SOP bisa bekerja di pembuluh darah. Jadi untuk apapun ya kita mungkin balikin ke paten fungsi yang ada dari SOP maupun Utsukushi. Kira-kira begitu ya dok ya? Betul, betul. Oke, semoga menjawab ya. Terus ada lagi nih dok, setelah minum SOP seminggu badan sakit setiap bangun tidur. Apakah itu detox? Terus bagaimana biar nggak mual? Ya dok, silakan. Ya sebenarnya sih istilah detox itu sih ya istilah yang untuk kita menggampangkan, artinya memudahkan menjelaskan ya apa yang terjadi. Tapi sekarang apakah itu orang sakit kita sakit-sakit otot dan sebagainya itu adalah detox? Ya. Prinsipnya kembali ke ingredients-nya. Nah, ingredients-nya dari si SOP ini kan sebenarnya nggak ada yang berdampak di itu ya. Apa malah dia sebenarnya bisa. Jadi mungkin mesti dievaluasi lagi nih yang nyeri-nyeri otot kenapa? Ada nggak faktor yang lain gitu yang mungkin kita juga belum dapatkan keterangannya atau datanya di sini. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak bisa langsung maksudnya menjudge ya, menyimpulkan ya istilahnya, menyimpulkan bahwa satu gejala, satu simptom yang kita rasakan itu adalah detoksifikasi ataupun apa gitu, atau karena kita minum SOP karena sakit itu sekali lagi nih saya juga harus berulang kali. Sifatnya ada faktor-faktor lain mungkin yang di luar itu yang kita harus lihat gitu ya. Kayak sakit kepala nih, ulang lagi lah yang paling gampang, sakit kepala. Terus saya ambil paracetamol gitu, minum paracetamol. Nah, tapi saya minum paracetamol sembuh sih gitu. Tapi kan akar penyebab sakit kepala saya ini apa? Faktor stres kah? Faktor darah tinggi kah? Atau ada faktor-faktor lainnya? Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan satu simptom tertentu dengan misalnya efek detox dengan SOP gitu, karena banyak banget gitu faktor-faktor lainnya yang harus kita perhatikan dan harus ya istilahnya diobservasi dulu ya dok ya, kurang lebih seperti itu ya dok. Iya betul, jadi kita ya artinya kita melihat bermacam-macam faktor, karena manusia kan nggak mungkin hidupnya dari SOP aja tanpa mungkin napas atau dari pekerjaannya atau dari ya kita nggak tahu itu apa yang terjadi di sana kan, kira-kira gitu ya. Ya, oke. Thank you, dok. Nah, ini dok ada pertanyaan lagi nih. Ada prospekan yang punya keluhan hernia usus atas dan indikasi benjolan di limpa dan ada batu ginjal. Bagaimana saran konsumsinya setelah penanganan medis juga? Oke, dok. Bisa dijawab? Halo, dok. Dokter Trev, kayaknya sinyalnya hilang nih. Dok, kedengeran suara saya, dok? Wah, kayaknya Dokter Trev ini nih, ke out nih. Dok, ke mute deh. Halo, dok. Nah, kebetulan ada Tante Lili nih. Tante Lili mungkin dokter bisa kasih masukan. Nih, Dokter Trevino kok suaranya nggak keluar nih? Kayaknya hilang deh. Tante, boleh unmute, Tante. Tante Lili kan dokter juga nih, Tante. Ya, kenapa, Sil? Ada Dokter Trevino tuh saya lihat. Tapi nggak ada suaranya, Tan. Dia ke out deh kayaknya. Mungkin masalah jaringan ya, kali. Jaringan. Tan, ini nih katanya hernia usus. Iya. Benjolan, di limpa, terus ginjal, ada batu ginjal. Nah, udah seru ini ya. Iya. Tuh, ada ini tuh Halo, dok. Sinyal ya, dok? Iya nih, kepotong. Oh, kan? Dok, ini tuh tadi pertanyaannya mungkin saya ulang dulu, dok. Keluhan hernia usus dan indikasi benjolan di limpa serta batu ginjal nih.
saran konsumsi setelah penanganan medis. Gimana, Dok? Ya, untuk mengembalikan fungsi ini kan penanganan medis ini bayangan saya operasi nih ya. Apalagi kalau hernia memang harus dioperasi. Jadi yang kita lakukan adalah minum itu minum ursukusi dan minum SOP dua-duanya satu. Itu dua-duanya diminum. Kemudian kita mulai dari dosis 2x1 sehari masing-masing atau dengan 1x1 juga nggak masalah ya. Artinya kebutuhannya kenapa? Kebutuhannya untuk meregenerasi kan. Misalnya habis operasi kan perlu perbaikan. Kemudian ursukusi ini juga gunanya untuk meningkatkan imunitas. Jadi pasti ada sesuatu lah kalau namanya habis dibelek ya. Atau misalnya itu pasti ada ya kita nggak mengharapkan operasinya gimana, tapi kan dengan imunitas tersebut supaya nggak infeksi misalnya, supaya nggak terjadi jaringan-jaringan rusak itu nggak makin stres oksidatif itu yang terjadi sebenarnya kalau kita operasi. Nah dengan bantuan antioksidan yang ada di kedua produk tersebut itu bisa membantu untuk mengurangi dampaknya. Nanti kalau misalnya 2x1, oke, nggak ada masalah. Ya 2x2 silakan. Ya kebutuhannya seperti apa itu boleh disesuaikan. Oke. Semoga menjawab ya buat Pak Novi. Pertanyaan lagi nih, Dok. Ada saran kalau habis kemoterapi baiknya menggunakan SOP dan ursukusi sehari 2 kali atau gimana nih, Dok? Baiknya. Dari Pak Lukman Arif. Saya tetap kembali ke ini anjuran dari si AFC. Jadi mulai dengan 2x1 saset. Ya, tapi itu tetap boleh ditingkatkan. Kenapa? Karena itu nutrisi sifatnya. Jadi mulai dari 2x1, misalnya nggak ada masalah ya ditingkatkan 2x2 masing-masing ya. Tetap kedua produk itu menurut saya harus diberikan secara sinergi ya pada kondisi pasca kemo. Selain ada fungsi regenerasi, dua-duanya punya fungsi regenerasi, dua-duanya juga punya fungsi antioksidan. Kemudian yang berbeda adalah di ursukusi ada meningkatkan fungsi imunitas tubuh ya lewat NK cell. Nah itu juga penting ketika kita mengharapkan sel-sel tumor itu bisa dicari dan dimakan oleh NK cell tersebut. Oke, cukup menjelaskan ya, Pak Lukman. Kalau kurang jelas boleh bertanya lagi di chat. Kalau malu, ini nggak ada yang mau langsung ngomong ya. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini nggak ada namanya nih. RND 678. Apakah SOP bisa untuk penyakit ISK dan pyelonefritis ya? Pyelonefritis dosisnya gimana? Dan apakah bisa untuk GERD? Ada efek dan detoksnya seperti apa? Untuk pasien gagal ginjal stadium 4, apakah stadiumnya bisa menjadi lebih kecil? Oke. Nomor 1 ISK, itu kan infeksi. Jadi infeksi penanganannya mesti antibiotik. Itu nomor 1. Jadi kalau kita minta, kalau kita mau mengkonsumsi SOP maupun ursukusi, tujuannya apa? Tujuannya adalah jaringan yang sudah rusak gara-gara infeksi diperbaiki oleh SOP. Tetapi dia bukan antibiotik. Ya. Antibiotik ya tetap harus untuk diberikan antibiotik. Lalu tujuan mengkonsumsi ursukusi misalnya itu bisa untuk maintenance ya. Kalau kita sudah hilang infeksinya, kemudian daya tahan tubuh perlu ditingkatkan, nah kita bisa menggunakan ursukusi. Itu satu ISK ya. Yang kedua tadi apa? GERD ya? Ini Dok, pyelonefritis ya Dok? Pyelonefritis itu adalah radang pada bagian ginjal yang namanya piala ginjal, pielum. Ya. Radang itu bisa macam-macam penyebabnya, bisa infeksi dan bisa non-infeksi. Jadi kembali ke tadi, fungsinya SOP adalah meregenerasi jaringan yang rusak. Jadi bukan untuk mengobati, ya. Kalau radang, ya pasti dikasih anti radang. Tapi dampak dari radang itu bahwa itu jadi kerusakan, nah itu yang kemudian diselesaikan dengan bantuan SOP dan juga dengan bantuan ursukusi. Nah, karena fungsinya apa tadi? Ada antioksidan, kemudian dalamnya ada sifat meregenerasi sel, meskipun jalurnya beda-beda. Ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, minumnya dosisnya gimana? Mungkin sama ya. Tadi Dr. Trevino udah sempat bilang tuh di pertanyaan yang sebelumnya bahwa
minimal aja dulu ya dok ya, 2 kali 1 ya dok ya. Iya. Saya sih sebenarnya terserah juga, maksudnya itu kan kebutuhan, karena itu kan nutrisi. Soalnya ada juga yang langsung jebret besar, terus apa ininya sasetnya ya nggak masalah, tapi ada juga yang tiba-tiba langsung banyak jadi masalah. Terus Ya, nanti disalah-salahin gitu. ya, Jadi ya, itu betul. saya lebih suka bertahap-bertahap. Betul. Tapi ada dokter lain mungkin menganjurkan yang langsung banyak, ya silakan juga. Ya. Gitu. Karena itu nutrisi ya. Ya, betul. Jadi mungkin apa namanya dilihat sih ya kebutuhannya. Kalau dari Dokter Trevino yang paling minimal itu kan dari Jepang itu 2 kali 1 ya, begitu kan. Itu yang paling minimal. Bisa untuk GERD. Nah, ini mungkin saya bantu jawab ya. Ada beberapa nih. Saya GERD, saya juga GERD parah dan saya membaik pakai SOP. Gitu. Tapi setelah jalan 3 bulan, 4 bulan ya, namanya itu nggak bisa langsung sih. Dan gini dok, ada efek detoknya katanya. Gimana dok kalau ada efek detok? Efeknya apa yang dirasakan? Nah itu saya nggak tahu tuh. Boleh dijawab efek detoknya bagaimana nih yang bertanya? Halo. Mungkin kalau saya sendiri sih dok, mungkin saya share aja ya pengalaman saya sendiri nih. Waktu GERD, awal minum GERD saya makin parah sih. Maksudnya sakit gitu ya, sakit gitu. Cuman saya terusin, karena kan klaimnya dari Jepang itu kan 6 bulan. Baru ada perubahan. Maka saya mencoba sampai 6 bulan gitu. Tapi di bulan ketiga, bulan keempat saya mulai merasa ada perbaikan. Yang tadinya saya tiap bulan tuh pasti kalau mau datang bulan tuh saya muntah-muntah dan menggigil badannya. Sampai sesak napas kan udah. Kalau GERD itu kan nyerangnya kemana-mana ya, bisa kayak sakit jantung gitu kan. Nah itu yang saya rasain sih gitu. Dan saya membaik banget di bulan ketiga atau keempat ketika saya minum SOP 100 ya waktu itu. Jadi kalau untuk efek detox sendiri kita nggak bisa samain. Kenapa? Karena badan di tiap orang beda-beda. Ada yang ngerasa seperti itu, ada juga yang enggak. Jadi namanya multivitamin, suplemen atau apapun tuh sifatnya individual. Jadi kita nggak bisa samain ya. Badan orang beda-beda, jadi belum tentu dia merasakan efek detox. Siapa tahu enggak gitu. Karena yaitu sifatnya sangat personal gitu. Semoga menjelaskan ya. Nah, mungkin pertanyaannya tadi pasien gagal ginjal stadium 4, apakah stadiumnya bisa berkurang dok dengan konsumsi SOP ini dok? Ya, kalau menurut saya sih gabungan dengan UTSU ya. Dan itu jadi kembali ke mengembalikan fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya bisa bagus, ya pasti stadiumnya akan berubah. Gitu. Dan itu kalau gini ya, tetap juga kita harus makan dengan cukup ya. Kenapa? Karena kan meregenerasi sel perlu energi, perlu bahan baku. Jadi itu nggak bisa diserahkan semuanya ke SOP maupun eksekusi. Mereka adalah tugasnya untuk men-trigger terjadinya regenerasi sel. Ya. Gitu. Oke. Mungkin saya harus ini lagi emphasize lagi bahwa SOP Utsukushi ini bukan obat, bukan apa nggak bisa substitute obat. Jadi jangan dianggap ini adalah obat dewa gitu ya. Jadi tetap harus ada pantauan gitu ya dok ya. Betul. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, terima kasih dok penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh di chat atau di unmute ya. Ininya di iniin ya. Speakernya boleh dinyalain. Silakan, ada lagi? Mungkin sedikit tambahin yang buat GERD tadi ya. GERD ini kan banyak faktor ya, asam lambung, tapi itu paling sering sih orang berpikirnya, atau kita juga, kami para dokter berpikir karena stres. Stres itu meningkatkan asam lambung ya. Jadi kalau minum SOP ya benar, kenapa? Karena kan klaimnya adalah kita makin tenang, tidur makin nyenyak ya. Malah ada yang bilang kan di dalam slide presentasi itu apa namanya, jadi lebih sabar ya katanya. Ya. Jadi, itu ngaruh loh, ngaruh ya. Itu ngaruh, dan itu emang pasti akan membuat kita akan berkurang.
Dok, ada pertanyaan lagi nih, kalau untuk pasien stroke, dok, baiknya minumnya berapa? Eh, Pemakaiannya nih SOP aja, apa harus dibarengin dengan UTSU nih? Dari Ibu Ciska. Malam, Bu Cis. Silakan, dok. Gimana gitu? Kalau untuk stroke nih, dok, baiknya berapa? Kalau berapa sih? Tadi mungkin awal 2x1 ya, dok ya. Cuman maksudnya apakah perlu digabung dengan utsukusi nggak sih gitu? Karena kan selama ini mungkin kita banyaknya lihat testimoni nih SOP nih, dok, untuk yang stroke. Nah, gimana nih baiknya? Apakah SOP aja atau dimix dengan UTSU untuk kasus stroke ini, dok? Oke, kalau saya sih melihat regenerasi selnya ini lebih banyak di SOP. Jadi dari fungsi utsikusi, ya memang juga ada fungsi regenerasi, tapi kesannya saya lebih banyak ke pencernaan, sekitar di perut gitu ya. Jadi kalau yang stroke ini saya masih berpikir SOP aja, nggak usah digabungkan dulu. Oke, Bu Sis, jelas? Jelas. Dok, boleh tanya satu lagi nggak, dok? Sekalian. Yang tanya dong, Bu Sis, nanya. jangan panjang-panjang, yang lain nggak kebagian. Saya mau tanya, dok, kemarin kan saya ngobrol sama dokter. Kebetulan beliau dokter kecantikan gitu sih. Terus saya tanyakan, dok, ini gimana ya, dok? Bagus nggak ya saya lagi konsumsi ini? Terus dokternya jawabnya hanya gini, dok. Wah, nggak usah sih, itu cuman antioksidan aja kok isinya gitu. Baiknya kalau gitu saya jawabnya apa ya, dok ya? Supaya istilahnya memastikan kalau punya kita itu nggak hanya antioksidan, tapi saya belum cukup ilmu untuk menjawab jawaban dokter seperti itu gitu, dok. Ya itu ingredientsnya kan banyak, Bu. Ada kalau usus-ususnya jadi 12 ya. Nah, antioksidan tadi ada apa namanya? Growth factor, kemudian juga ada yang apa namanya? Coenzim Q10, ada vitamin C, ada DNA salmon. Jadi banyak sih isinya. Jadi bukan cuma antioksidan. Memang sebagian ada antioksidan, tapi yang lain-lain juga bukan antioksidan. Dan kalau kita bilang bahwa untuk memperbaiki kulit dan sebagainya, ya memang benar, karena kulit jaringan yang mudah diregenerasi, dan kemudian dengan isinya kandungan itu regenerasinya lebih bagus. Gimana ya, jawab kayak gitu lebih susah apa lebih gampang? Harusnya lebih gampang sih. Harusnya ya, kebetulan kemarin tuh bukan saya yang jawab, dok. Kebetulan teman saya lagi ke dokter dan bicara seperti itu gitu. Jadi memang harusnya kita memahami dulu isi ingredientsnya secara detail ya, dok ya. Jadi pada saat kita disampaikan seperti itu juga kita punya jawaban ya, dok ya. Betul. Jadi bukan cuma satu macam ya, isinya ada komposisinya macam-macam. Makanya semua itu digabungkan, fungsinya itu jadi bisa lebih optimal. Mungkin kalau dengar ya presentasinya Pak Ernest, bahwa AFC itu membuat kedua produk ini dengan mempelajari orang Indonesia dulu dengan segala permasalahannya. Betul. Makanya mungkin ke Singapura kemana nggak akan ketemu barang yang sama. Okay. Karena kombinasinya berbeda khusus buat spesifik orang Indonesia. Oke. Bu Sis, jelas Bu Sis? Jelas. Makasih, Ci. Yo. Kalau UTSU patennya hepatitis. Untuk hepatitis C, dengan hepatitis B bagaimana? Dok, boleh dijelaskan? Saya juga nggak tahu tuh kalau hepatitis B gimana. Ya. Saya sih melihatnya dia fungsi hepatitis C itu karena apa namanya, satu NK cell. Sebenarnya kalau NK cell itu kan antivirus ya, bisa membunuh virus-virus ya. Tapi itu salah satu. Jadi seharusnya dengan hepatitis B ya, dia ngaruh, hepatitis A harusnya ngaruh juga. Artinya karena NK cell membunuh sel-sel yang terinfeksi virus. Hanya perjalanan penyakitnya hepatitis B itu perjalanan penyakitnya. Jadi kan kita bisa menilai efektivitas itu bukan hanya dari faktor individunya, tapi juga dari faktor virusnya lah, faktor ya macam-macam gitu. Jadi nggak cuma ininya aja ya, individunya aja, bukan dari NK cell aja. Ditambah lagi mungkin karena ada klaim tentang hepatocellular growth factor, yaitu untuk memperbaiki sel-sel
hati, regenerasi sel-sel hati, yang ternyata juga bisa untuk organ-organ lain. Ya, makanya kemudian dibuat klaimnya terhadap hepatitis C. Ditambah sebenarnya studinya juga pada studi laboratorium ya tentang hepatitis C itu. Jadi itu yang menguatkan. Saya pikir kenapa nggak berfungsi pada hepatitis B mungkin karena belum ada penelitian satu. Tapi yang kedua perjalanan penyakitnya juga berbeda, nggak sama. Ya. Makanya mungkin nggak diklaim ke situ. Oke. Mungkin apa namanya, kita balikin ke paten itu kan kalau mungkin Joseph Lee ini belum tahu ya, maksudnya mungkin baru atau entah, saya nggak tahu nih dia apa Joseph Lee member baru atau gimana, karena paten itu kan pasti bekerja. Nah, artinya paten itu sudah melalui uji research klinis dan lain-lain itu udah bertahun-tahun gitu ya, ada ininya penelitiannya tuh udah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, dan harus berhasil dan harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Dan pengakuan dan keberhasilan dari paten fungsi ini di hepatitis C, bukan hepatitis A, bukan hepatitis B. Yang tadi Dr. Trevino bilang, mungkin mereka belum melakukan penelitian untuk itu, oleh sebab itu klaimnya nggak ada. Jadi klaimnya hanya untuk hepatitis C. Hepatitis A dan B mungkin bisa kebantu, tapi kita tidak punya paten. Artinya kalau paten pasti bekerja. Gitu. Nah, ini Dok dari Bu Sandra nih. Bu Sandra sebenarnya unmute aja, nggak apa-apa nih. Tadi habis ngobrol juga ya. Ini SOP Dok, sehari 2 kali. Pagi subuh sebelum sarapan, namun untuk yang malam baiknya jam berapa Dok? Sebelum makan malam atau sesudah makan? Tapi sebelum tidur. Nggak ada keharusan ya. Ya, yang diharapkan kalau kita mau absorpsi penyerapannya optimal, tentu dalam keadaan kosong perutnya, jadi nggak rebutan dengan makanan yang lain gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Misalnya kita makan nih, ada buah-buahan itu juga ada vitamin C-nya. Nah, vitamin C kita juga ada di SOP, istilahnya jadi rebut-rebutan dong. Saya mau naikin, saya mau masuk gitu kan. Jadi ya idealnya sih kalau perutnya kosong, atau penyerapan di bawah lidah itu banyak pembuluh darah juga yang bisa mengabsorpsi supaya lebih cepat. Idealnya sih itu aja sih dari pertimbangannya. Jadi kalau mau tanya malam, ya malam sebelum makan mungkin lebih bagus, setengah jam sebelum makan. Nah, itu aja hasil SOP. Gitu. Jadi mungkin kalau yang mungkin baru ya, SOP ataupun Utsukushi itu kan izinnya itu bukan suplemen ya, BPOM-nya itu makanan minuman kesehatan, which is artinya sebenarnya dia fungsinya sama seperti makanan gitu ya. Jadi dalam arti kalau kayak misalnya dosis 2x1 mau ditambahin jadi 3 nggak masalah sih, tapi tetap kan kita harus ada konsul juga ya. Jadi jangan khawatir gitu, maksudnya kalau misalnya SOP atau Utsukushi ini diminum kapan aja juga sama seperti makan lah, kapan aja juga kita sebenarnya nggak ada aturan yang baku sih, hanya penyerapan yang paling sempurnanya aja gitu. Jadi mau sesudah makan, sebelum makan, selama dia nggak ada keluhan GERD, itu nggak masalah. Nggak ada keluhan asam lambung, itu nggak masalah. Kapan aja boleh gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Ada lagi? Thanks dok, katanya. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Boleh di-unmute yang mau bertanya. Halo. Oke, nggak ada lagi nih yang mau tanya nih. Artinya kalau punya keluhan GERD harus sesudah makan ya dok? Kalau saya sih iya, karena saya GERD dan saya sesudah makan. Kalau sebelum makan pasti sakit. Sesudah makan aja bahkan saya sakit gitu. Awal-awal saya sakit, tapi saya terusin karena saya pengen tahu juga challenge gitu. Maksudnya sebelum saya kasih ini ke orang, saya harus coba dulu gitu loh. Pengen tahu nih di badan saya kayak gimana gitu. Jangan nanti saya tawarin ke orang, ternyata saya sendiri nggak berhasil istilahnya gitu. Jadi saya waktu itu sesudah makan gitu, dan di bulan ketiga dan keempat benar-benar saya ngerasa perbaikan yang
sangat signifikan. Gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silahkan. Halo, Ya. halo, selamat malam. Ini saya Malam. baru saja bergabung. Ya. Ya, Bu Selvi. Ya, Pak Aming. Saya baru aja bergabung nih. Ya. Enggak, nih berapa hari yang lalu saya dapat info dari teman saya yang di Pekanbaru. Ya kan, mengenai produk SOP ini. Katanya sih, kelamaan mengkonsumsi SOP ini bisa mengakibatkan kencing manis, katanya. Dan kanker. Nah, itu saya juga bingung menjelaskannya itu gimana. Halo? Ya kok. Nah, itu. Jadi, setahu saya, ini kan suplemen, bukan obat. Ya kan? Tuh. Tapi kok efek sampingnya sampai di mana Pekanbaru itu bilangnya bisa mengakibatkan kanker dan kencing manis katanya. Oke. Nah, itu penjelasannya gimana gitu? Saya bingung juga menjelaskannya. Oke. Dok, mungkin boleh dijawab langsung, Dok? Ya. Ya, Silakan, Dok. oke. Baik, Pak. Pertama nih, ya kan yang buat produsennya ini perusahaan farmasi, ya perusahaan farmasi yang sudah tua juga umurnya dan dari Jepang. Jadi kalau di Indonesia ada kewajiban nih, kalau punya efek samping harus ditulis. Kalau nggak ada, bakal dia, misalnya dia nulis nggak nulis efek sampingnya padahal ada, bisa ditutup nih perusahaan. Nah kalau ada perusahaan sebesar itu berbohong dalam tanda kutip, pasti dia kena. Dan dia kan nggak mau perusahaannya hancur. Ya, dan saya juga pernah di Jepang. Orang Jepang sih nggak mungkin lah. Kalau dia bilang enggak, ya enggak, iya, ya iya. Ya. Oh gitu. Nomor satu itu Pak. Jadi dari perusahaan sendiri, dia nggak ada sih perusahaan yang mau tutup kan, gara-gara menutup-nutupi, kan? Itu nomor satu. Itu logika berpikirnya aja. Terus nomor dua, mungkin orang berpikir akan jadi diabetes karena rasanya manis. Nah, rasa manis yang ada di produk SOP itu stevia antara lain. Nah, stevia itu kan ada juga perusahaan lain yang memproduksi stevia untuk orang diabetes, ya kan? Jadi bukan untuk menyebabkan orang jadi sakit gula. Justru orang yang sakit gula harus minum stevia, kan gitu iklannya. Betul. Nah, ini juga sama. Jadi bukan gara-gara minum yang manis jadi sakit gula. Artinya dalam hal ini SOP ya. Karena rasa manisnya itu adalah pemanis, bukan gula. Oh, pemanis. Apa namanya? Stevia. Stevia. Ya. Itu Pak Aming mungkin boleh di Google sih, stevia tuh indeks glikemiknya berapa gitu kan. Saya lihat dia yang paling aman kalau secara indeks glikemik ya. Bahkan justru yang harus diperhatikan adalah produk lain di luar, tanpa mendiskreditkan produk lain ya. Tapi maksudnya kadang-kadang apa yang kita konsumsi, misalnya dia ada tulisan maltodextrin tuh ya misalnya gitu ya. Itu tuh sebetulnya indeks glikemiknya lebih tinggi daripada gula loh. Tapi dia bilangnya itu suplemen kesehatan. Nah, itu yang mereka mungkin juga nggak aware gitu. Sebenarnya ya kita harus tahu stevia itu indeks glikemiknya yang paling aman. Atau kalau setahu saya selain stevia tuh ada dari itu ya, dari buah lokanto ya, dari lohanpo sebenarnya. Itu pemanis yang alami, yang itu indeks glikemiknya rendah dan disarankan untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes gitu. Justru itu yang disarankan. Daripada gula itu sendiri sebenarnya stevia lebih disuggest sih karena indeks glikemiknya kan rendah. Gitu. Oh, gitu ya. Indeks glikemik itu ini Pak, indikator ya untuk menentukan apakah produk ini cocok apa enggak buat orang diabetes gitu. Kira-kira gitulah indeks glikemik. Kalau tinggi berarti dikasih ke orang yang sakit gula. Gitu ya. Kasih lihat aja di Google sih Pak, itu kelihatan kok indeks glikemiknya stevia tuh berapa. Compare aja sama indeks glikemik yang lain tuh berapa. Gitu. Oh gitu. Ya. Nah, yang ketiga nih kanker. Iya, kanker ya. Ini sering juga nih jadi perdebatan. Jadi kan si SOP ini meregenerasi sel. Meregenerasi sel lewat mekanisme ada yang namanya hormon IGF, insulin-like growth factor. Nah, itu orang sering bilang, wah ini bikin gini
nanti jadi kankernya naik lagi gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut kanker? Kita kembali ke situ dulu. Kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi kalau kayak kita nih sekarang nih, misalnya kita punya kemampuan memproduksi sel-sel darah putih ya, leukosit misalnya. Ya. Kalau sel darah putih kita sudah kondisi normal 6.000 sampai 10.000 gitu ya, ya udah nggak akan diproduksi lagi oleh tubuh. Nah, dia akan berhenti karena udah cukup nih jumlahnya. Nah, kalau kanker enggak, diterbitin terus, diproduksi terus leukositnya, makanya jadi leukemia. Jadi kanker itu punya kemampuan untuk meningkatkan mereplikasi diri, memperbanyak diri, dan nggak bisa diatur. Gitu. Sedangkan hormon IGF-1 itu hormon buat mengatur. Gitu. Jadi kalau hormon itu buat mengatur, terus yang diatur nggak mau, jadilah kanker. Jadi bukan sebaliknya nih, apa namanya, gara-gara dikasih IGF-1 tumbuh terus. Nggak, IGF-1 itu hormon normal dalam tubuh kita. Dan itu akan membuat kita memperbaiki diri, regenerasi sel, dan sebagainya. Kan kita nggak akan terjadi apa-apa nih, kalau misalnya kita normal nih. Tapi begitu ada sel yang rusak, dia melejit sendiri tumbuhnya. Nggak mau diatur malah. Itu yang terjadi kanker. Oh gitu. Ya, jadi nggak terbalik, Pak. Bukan gara-gara dikasih IGF-1 terus jadi kanker. Beda jalan ceritanya. Ya. Dan kanker sendiri, Pak, di kedokteran tuh kita belum sampai satu pemahaman deh. Ada yang bingung nih gara-gara infeksi, ada yang bilang gara-gara bahan kimia, ada yang bilang genetik, semua faktor banyak. Iya Jadi bukan sih. cuma satu. Kita manusia nggak bisa mendeteksi apa penyebabnya ya, Dok ya. Betul, nggak ada penyebabnya. Soalnya ada yang merokok jadi kanker, ada yang merokok nggak kanker. Wah, ini apa? Gitu kan gitu. Sampai pabrik rokok berjaya terus. Pabrik rokok berjaya ya, Dok ya. Iya, dia bilang lah, ini juga ngerokok kok nggak jadi kanker gitu kan. Gitu deh. Ada yang sekarang vape, katanya vape aman. Ternyata ada yang kanker juga. Aduh, kita juga nggak bisa bilang tuh kanker tuh terlalu banyak penyebabnya, Pak. SOP bener nih kata dokter Lili nih, menyebabkan kanker kantong kering kali maksudnya. Wah, itu kalau nggak jalan kali. Kalau dia jalan mah enggak ya. Kalau jalan berisi terus kantongnya itu. Ya, konnichiwa terus kan ya. Iya, konnichiwa terus. Saya mau nanya juga nih, Dok. Silakan, Pak. Ini kan saudara mama saya ini kan di Surabaya, dia kan kemo terus, terapi kemo. Ya. Karena dia kan punya penyakit kanker usus stadium 4. Nah, saya ini mau nyarakan dia pakai SOP, cuma takut nanti terbentur sama pengobatan medis yang di rumah sakit. Nah, itu solusinya gimana, Dok? Nomor satu nih, apa yang mau dianjurkan? Kalau saya bilang dua-duanya, SOP dan usukusi. Iya. Kenapa? Karena usukusi juga fungsinya meningkatkan. Hasilnya SOP sama usu. Malah saya bilang konsumsinya pagi 22, sore 22 gitu. Ya. Nah, kalau misalnya nggak mau bentrok dengan pengobatan, kasih jarang kan, obatnya dulu minum, atau kemoterapinya dulu selesai, baru dikasih usukusi dan SOP. Bisa seperti itu caranya. Benarnya ya, Dok, dua-dua ya, bisa Dok? juga ngomong. Iya. Atau ngomong langsung ke dokternya, Dok, saya mau pakai ini. Gitu. Oh, iya. Menurut dokter. Oh, boleh aja ya, kita usul gitu. Kemungkinan nih, setuju dokternya. Iya. Dua kemungkinan nih, Pak, dokternya setuju, dokternya nggak setuju kan? Iya, kalau betul. Kalau nggak setuju ya udah kita jangan. Kalau berdebat kita makin stres. Betul. Tunggu aja kemonya selesai, baru makan. Oh gitu. Iya kan namanya stadion 4 ya, Dok. Ya kita takutan juga. Nanti kita usulkan ini dia konsumsi, ada apa-apa nanti kita yang akan istilahnya kan merasa disalahin nanti. Ya kan, sedangkan kita kan tujuannya baik kan. Iya. Nah, itu yang saya takutkan. Iya, lain orangnya itu sakit-sakit biasa aja yang kayak mama saya, papa saya. Papa saya kena stroke, mama saya gagal ginjal.
Ya sampai sekarang masih konsumsi UTSU sama SOP. Sehat ya. Ya Amin. kalau Pak sih ada perkembangannya bagus. Hmm. Sudah 2 kali kena stroke. Pertama itu kena kaki kanan dan kaki tangan kiri kanan. Kaki kanan dan tangan kanan. Kedua mulutnya berot. Benjot gitu. Nah, setelah saya konsumsi terus, makan terus itu SOP, ya yang banyak kemajuan itu mulutnya malah bagus, rata jadinya mulutnya. Asalnya berot banget. Jadi makan, minum tuh pasti muntah. Gak bisa masuk semua. Nah, cuma yang perkembangan yang sekarang ini yang masih lemah, itu kaki sama tangannya masih. Belum ada tenaga. Ada tenaga cuma mungkin dianggap ya 30% lah. Iya. Ya. Nah, kalau mama saya itu ya kemarin saya kasih SOP pagi 2, sore 2, terus dari daya tahan tubuhnya kayaknya nggak bisa nerima. Akhirnya bisa cuci darah. Soalnya pada waktu itu kondisinya tuh, Dok lah, gemetar badannya. Pertama gemetar, kedua makan muntah. Nggak bisa nerima makanan. Sampai opname di rumah sakit. Nah, itu bilang orang COVID malah. Ya kita konsultasi sama dokter setempat, dan yang di Jakarta juga kita konsultasi juga, ya mau nggak mau kita cuci darah sama saya. Daripada ya racunnya kan sudah naik tuh. Ya sekarang ya agak segar juga sih setelah cuci darah, tapi SOP tetap konsumsi. Sesudah cuci darah baru SOP. Soalnya kalau sebelum cuci darah kita makan SOP, kebuang. Ya, oke. Ya itu aja ya, Dok ya. Sharingnya. Ya, thank you, Mami. Ya Bu Salbi. Dok, ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk kasus hidrosefalus gimana, Dok? Bisa nggak? Ini ya kalau dengan Zoom-nya Dr. Wijaya ya, ada kelainan-kelainan yang disebut sebagai kelainan struktural. Jadi ya emang organ tubuhnya nggak benar, dan biasanya penyelesaiannya harusnya operasi. Ya. Jadi kalau ditanya apa perannya untuk hidrosefalus, ya pasca atau pre-operasi, SOP dan usus-usus bisa membantu untuk persiapan maupun pasca operasi. Tapi penyelesaiannya sendiri tetap harus operasi. Untuk dibuat ada selang ya, saluran jadi untuk mengalirkan cairan otak. Oke. Kira-kira gitu. Tetap ada tindakan. Hidrosefalus ini kepalanya membesar gara-gara cairan otak. Iya. Silakan Bu Sandra. Ya, malam Bu Silvi, Ci Silvi. Malam Dr. Trev. Sebenarnya ini ada titipan pertanyaan dari teman saya yang baru kemarin juga membeli SOP, udah gabung juga nih di Zoom, namanya Cilicen. Keputus. Halo? Keputus. Masih halo, jelas, halo? Dok? Suaranya jelas nggak, Dok? Ya, jelas. Tadi saya ngomong keputus ya? Enggak, Dok. Oke, ya lanjut Bu Sandra. Iya, jadi ada titipan pertanyaan dari Cilicen, kebetulan ada di Zoom meeting juga. Dia kan memberikan SOP ini kepada anaknya, untuk pengobatan anaknya nih, Dok. Sebelumnya saya sempat tanya ke Cilicen ini, gimana kasus anaknya, kata dokter. Dia bilangnya sih bukan autis, tapi IQ-nya rendah, 50, belum ada kemandirian, belum tahu apa itu bahaya, kemudian pupnya masih belum bisa sendiri, masih dicebokin. Dan kalau keinginan ini anak tidak tercapai, biasanya dia akan menyakiti diri sendiri, mukulin diri sendiri, tonjok dada, tonjok kepala, pokoknya menyakiti, membahayakan diri sendiri. Nah, setelah diminumkan SOP mungkin sekitar 2 hari ini ya, karena baru banget, ada keluhan, katanya anaknya marah-marah jadinya, marah-marah, terus mukulin kepalanya, ngomel-ngomel. Nah,
sempat jadi pertanyaan, apakah ini pengaruh dari suplemen SOP atau bagaimana, Dok? Nah, untuk lebih jelasnya, Cilicen mungkin bisa unmute ya, Ci, menjelaskan gimana kondisi Rasya. Informasinya anaknya berumur 14 tahun, Dok. Yang tadi sore saya sempat ceritakan sekilas ya sama dokter, tapi belum sempat terjawab secara detail kan, karena saya juga tidak tahu kondisinya apakah memang autis bukan, apakah memang ada permasalahan di sistem syaraf anak ini gitu. Gitu sih, Ci Silvi. Terima kasih, Dok. Ya, silakan. Oke. Ya mesti kita evaluasi detail dulu ya apa yang terjadi. Apalagi baru SOP kan baru 2 hari ya. Ya. Jadi sih mungkin terlalu cepat ya. Pertama kita nggak pernah dengar juga ada efek samping seperti itu. Yang kedua, apakah ada variabel, ada faktor-faktor lain ya yang kita harus juga evaluasi. Gitu sih. Kalau saya sih mikirnya ya. Nggak bisa juga langsung menyimpulkan karena kan juga baru 2 hari. Ya. Belum banyak lah exposure ininya. Ya, jadi mungkin Bu Sandra, kita nggak bisa langsung konklusi mengambil satu kesimpulan berdasarkan yang baru 2 hari gitu kan, itu satu. Kedua, kita juga harus analyze lagi sebenarnya gangguannya lebih kemana gitu kan. Nah, contoh aja misalnya, kalau misalnya beberapa itu kan ada kayak contoh tadi saya dapat pertanyaan dari salah satu downline, hari ini nggak tahu deh dia join nggak. Tadi saya bilang sih suruh join, dia nanya, SOP itu kan bisa membantu hormon kita perempuan gitu kan, menstabilkan hormon, itu kan ada uji klinisnya ya Dok ya, betul ya. Terus dia bilang, apakah dengan konsumsi SOP itu bisa membuat orang jadi gelisah? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu balik lagi sih. Jadi dari kandungannya itu bisa kita cek. Contoh ya, kita minum air jahe nih atau jamu lah, let's say ngomong gitu ya. Apakah jamu bisa membuat saya gelisah kah gitu? Ataukah dari yang kandungan SOP ini apa sih yang bisa bikin gelisah? Kalau saya sih gelisah secara kantong mungkin ya, benar ya Dok ya. Tapi maksudnya dalamnya apa? Vitamin C. Apakah vitamin C bikin orang gelisah? Satu. Kedua, coenzim Q10. Mungkin Dok boleh dijelasin. Coenzim Q10 apa sih? Coenzim Q10 itu adalah salah satu vitamin atau suplemen yang biasanya diberikan oleh pasien-pasien yang sudah dipasang ring jantung atau ada gangguan penyumbatan lah. Karena itu untuk orang yang sakit jantung. Betul, untuk yang sakit jantung itu coenzim Q10. Apakah dari contoh ya, dari beberapa ingredient ini bisa menyebabkan kegelisahan kah gitu kah? Seperti itulah maksudnya analoginya ya, maksudnya berpikirnya gitu loh maksudnya. Karena dari kandungannya SOP sendiri menurut saya sama halnya ketika kita minum air jahe lah atau air kunyit lah gitu kan. Apakah dari kandungan jahe atau kunyit itu bisa menyebabkan saya gelisah nggak? Kan gitu ya, gitu. Jadi sama sih. Jadi sebetulnya mungkin ada faktor lain di sini yang harus kita telusuri gitu. Nggak bisa kita menyimpulkan berdasarkan satu sisi gitu. Karena ada hal-hal lain, pasti ada faktor-faktor lain di luar ini gitu. Apalagi misalnya konsumsinya baru gitu ya gitu. Misalnya kayak kita minum air jahe atau air kunyit atau air cengkeh lah untuk yang sakit sakit flu misalnya. Apakah dengan saya contoh ya air jahe lah. Jahe itu kan bagus buat kesehatan, buat flu. Saya minum sekali hari ini, apakah flu saya langsung sembuh? Pasti tidak, karena pasti namanya aja natural, namanya aja kita ngomongnya jamu, pasti akan ada waktunya gitu kan, kita nggak mungkin langsung, apalagi kan misalnya sakitnya mungkin sudah bertahun-tahun, contohnya itu. Nah, mungkin itu sih ya, jadi semoga cukup menjelaskan bahwa kandungan-kandungan kita itu kan natural, tidak ada bahan kimia berbahaya, tidak ada preservatif, tidak ada flavor, tidak ada apapun, GMO, no pick DNA, itu kita semua bisa dilihat. Jadi kita bisa pelajari lagi sih dalamnya nih apa sih gitu. Oke, Bu Silvi. Ya.
Apakah berarti kalau ada reaksi, maksudnya ini kan baru dugaan ya karena baru 2 hari ya. Ya. Apakah memang dugaan ini karena sel-sel dari dalam tubuhnya lagi bereaksi karena ada SOP masuk? Apakah seperti itu yang tadinya mungkin adem ayem, sel-sel yang rusak gitu kan, nggak dibangunkan lagi imunitasnya gitu? Apakah itu? Terus satu lagi ada pengalaman untuk rambut rontok nggak? Bu Sylvie atau Dokter Trevino atau teman-teman yang ada di sini. Nah, untuk kelanjutan anak teman saya ini, karena udah 14 tahun, mungkin udah tahunan ya, mungkin butuh waktu. Nah, berarti kalau anaknya masih kuat atau ibunya masih mau kasih, apakah tetap boleh dikasih terus, Dok, gitu? Sampai mungkin, taruhlah 1 bulan pemakaian, baru dilihat lagi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, kalau mengenai pengaruh ya reaksi dari tiap-tiap orang, pada dasarnya reaksi pasti individual ya. Bahkan obat pun yang sudah diteliti dengan misalnya pada ribuan orang pun kadang-kadang setiap individu ada reaksi yang mungkin penyakit jadi nggak enak. Misalnya kalau pernah dengar penyakit namanya Stephen Johnson, itu kan sebenarnya obat biasa tapi kemudian reaksinya jadi berlebihan seperti orang luka bakar. Itu reaksi seperti itu dikenali dalam dunia kedokteran dan memang ada. Nah, kemudian kalau kita kembalikan kepada kondisi kita, ya, seperti yang tadi Ibu Sylvie telah jelaskan, ingredients-nya itu sendiri, itu sebenarnya satu persatu kita bisa googling, atau juga nanya juga kepada siapapun, dokter atau ahli farmasi yang sudah tahu, ya. Itu bukan barang-barang yang sembarangan, memang barang-barang yang sudah dibuktikan punya efek kepada manusia. Kayak vitamin C aja contohnya. Mana sih orang vitamin C kan tuh dibutuhkan sudah sejak lama, puluhan tahun orang tahu tentang vitamin C, ya kan? Jadi itu bukan sesuatu yang harmful buat tubuh kita. Nah, ketika kemudian terjadi sesuatu, ya, di kedokteran juga kami nggak pernah bilang, oh ini orang ini sakit TBC gara-gara kuman TBC. Nggak, kuman TBC cuma salah satu faktor. Faktor lain itu apa? Oh, nggak diimunisasi. Faktor lain apa? Oh, dia emang gizinya kurang. Atau dia mungkin kebanyakan ngerokok, jadi mudah terinfeksi. Ada banyak faktor. Orang lain nih, sehat-sehat aja kita kasih suruh hidup kuman TBC. Nggak sakit TBC juga. Karena semua faktornya bagus. Jadi meskipun kayak TBC yang udah kita ketahui persis penyebabnya, pun tidak selalu terjadi pada manusia. Gitu. Jadi apalagi penyakit-penyakit yang dasarnya sendiri beraneka ragam ya, kayak kanker tadi kan, dasarnya kan banyak sekali, bukan cuma satu ini aja atau itu saja. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, jadi efek pada individu itu berlaku individual betul, dan kemudian bahwa itu bisa menanggulangi suatu penyakit ya memang kita harus lihat dulu nih ya, atau menyebabkan suatu penyakit, kita harus melihat individu itu secara keseluruhan, bukan karena baru minum A, baru minum B, nggak bisa. Kecuali obat, kenapa? Obat sudah diteliti efek sampingnya ini misalnya, dan dia akan tulis tuh di dalam kemasannya, minum ini efek sampingnya ABCD. Nah, sampai dia lupa atau dia nggak tahu, obat yang dia nggak tahu aja bisa ditutup, kan? Nah, itu harus ditulis kalau memang sudah ada ketahuan. Di kemasan kita juga ada, namanya laxative efek ya. Jadi PAB-nya lebih cair, gitu, atau lebih sering. Itu ditulis di dalam SOP, karena itu kewajiban. Tapi yang dilaporkan, apa yang pernah ditemukan oleh Asayama, ya itu yang dilaporkan. Gimana? Bu, kebanyakan ya? Ya, jadi maksudnya Bu Sandra, kita nggak bisa menjudge, maksudnya menyimpulkan langsung apakah itu dari SOP atau bukan, karena kita harus observasi lebih jauh gitu, apakah ada faktor lain gitu yang menyebabkan, karena kan kebetulan minumnya juga baru. Kalau pengen tahu mungkin boleh diberhentikan dulu, karena kemarin juga saya ada nih orang yang katanya kok tangannya jadi kaku ya minum SOP, nggak bisa digerakin, dia bilang gitu. Oke, saya bilang you stop dulu minum SOP sampai 1 minggu misalnya. Ternyata 1 minggu stop, tangannya memang sakit. Artinya dia akhirnya pergi ke dokter saraf dan memang ada sesuatu di tangannya. Artinya mungkin itu sakitnya tangan memang bukan karena SOP. Kebetulan dia baru konsumsi SOP.
tangannya ada masalah. Akhirnya dia pergi ke dokter ortopedi gitu yang lebih kompeten lah ya istilahnya gitu. Jadi banyak hal mungkin yang harus kita lihat gitu lebih jauh. Kira-kira seperti itu sih Bu Sandra. Dok, ini ada yang kelewat nih. Kalau minum SOP sama Utsukushi ini bisa menimbulkan ketergantungan nggak kalau udah sembuh? Dia bilang gitu. Oke, kita samain dulu ya yang dimaksud ketergantungan apa. Jadi ketergantungan itu contohnya bukan contohnya, memang hanya terjadi pada obat-obat psikotropika dan narkotika. Dan disebut ketergantungan, kalau kita stop jadi sakau. Ya. Dan kemudian orang yang minum obat-obat narkotika, makin lama dosisnya harus makin tinggi. Itu namanya ketergantungan. Nah sekarang kalau SOP, kita stop, nggak apa-apa juga. Ya. Kita mau naik-naikin dari 2 saset, langsung jadi 0, nggak apa-apa juga. Nggak akan terjadi reaksi ketergantungan. Nggak percaya, coba aja. Silakan. Ya, ada lagi? Oh, ini ada lagi dok pertanyaan nih. Kalau dijelasinnya kenapa nih katanya Mbak Endah, kok bisa bikin tidur lebih berkualitas ya? Minum SOP nih Mbak Endah nih katanya jadi tidurnya berkualitas. Sebenarnya karena apa katanya? Jadi sering sih dibuat contoh kalau kita lihat bayi ya. Bayi kan tuh tumbuh ya, bertumbuh dari yang laki cuma 3 kilo, dalam setahun jadi 10 kilo itu kan bertumbuh. Nah, pada saat tumbuh itu kan apa sih yang terjadi? Energinya dipakai buat menambah sel. Jadi bukan untuk bergerak ya. Nah, tidur, kalau bayi kan tidurnya banyak. Jadi sering dibikin analogi seperti itu. Karena si SOP ini meregenerasi sel, energi kita akan dipusatkan untuk meregenerasi sel, maka ya energi buat aktivitasnya berkurang. Ini kita banyakkan tidur, energi basalnya untuk tidur. Itu analoginya gitulah supaya kita gampang mencernanya ya. Karena energi kita dipakai buat meregenerasi sel kita. Kayak bayi, jadi tidur terus. Ya, semoga menjelaskan ya Mbak Endah. Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Gabriel Sender Rosan. Saya ada punya kasus anak yang sakit distrofi otot. Apakah SOP bisa bantu dalam hal ini, dok? Distrofi otot nih, dok. Ini penyakit genetik nih, kalau saya nggak salah nih ya. Tapi nanti kalau dikoreksi, kalau penyakit genetik berat ya, karena emang genetik itu udah cetakan kita, nggak bisa diganti. Tapi nanti tolong dikoreksi ya kalau itu yang dimaksud ya. Kalau enggak nanti mungkin silakan japri. Jadi kalau penyakit-penyakit genetik, penyakit-penyakit struktural tuh ya yang harus dioperasi, kita nggak rekomen lah untuk pemberian SOP. Jadi mungkin kalau SOP maupun Utsukushi itu kan sifatnya hanya sebagai support ya. Dia bukan obat, dan kalau itu sakitnya adalah genetical, kita nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi paling tidak mungkin kayak meredam simptomnya aja paling ya dok ya. Iya, untuk meredam. Gitu. Nah, dok, ini ada pertanyaan lagi. Tadi udah dijawab belum ya untuk rambut rontok, gimana penjelasannya untuk pemakaian SOP dan Utsukushi? Kayaknya kalau rambut rontok sih uji klinisnya di SOP ya. Utsu sih saya kayaknya nggak lihat deh. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih dok? Ya mungkin karena regenerasi selnya itu ya dok ya? Iya, regenerasi sel rambut di kulit. Tapi ya memang kembali ke genetik bukan. Ya. Kalau itu jadi rambut itu bisa rontok kekurangan protein, kekurangan zinc, ya. Atau mungkin juga ya ada sesuatu lah di namanya folikel rambut ya yang bukan rambut. Mungkin ada radang atau apa ya, itu oke, itu bisa disembuh. Tapi kalau genetiknya memang sudah begitu cetakannya ya nikmatilah ciptaan Tuhan. Betul nggak Bu? Ya. Jadi memang karena ininya diperbaiki ya, selnya diperbaiki. Pasti karena itu patennya lagi yang bekerja. Balik lagi kita tuh mau apapun kita kembalikan kepada paten fungsi. Patennya SOP fungsinya untuk regenerasi sel. Maka sel mana aja yang bisa diperbaiki? Bisa ke seluruh ya dok ya. Bisa sel rambut, bisa sel jantung, bisa sel mata. Kita nggak pernah tahu kerjanya gitu ya. Bener ya dok ya? Betul. Bisa kemana-mana selnya.
ada kasus juga karena makan SOP malam, malamnya jadi segar, tidak bisa tidur. Dokter Lili, Dokter Lili nih nanya nih. Itu mah dok, belajar ini kali, belajar input kali dok. Pikiran ada lagi ngerjain sesuatu kali yang lain, maka juga Boleh di-unmute dong, Dokter Lili. Ya, ini kebetulan yang mengalami ada di sini sih orangnya sebenarnya. Oke. Ini sebenarnya hanya menanggapi kok minum SOP jadi tidurnya berkualitas. Tapi ada kasus juga, dia minum SOP pada malam hari, ternyata malamnya tuh jadi susah tidur gitu, sampai jam berapa baru bisa tidur. Ya mungkin karena ini ada energi ya, energi yang bikin dia segar terus. Tapi saya Biasa juga nggak tahu. Tante, saya seger. Makanya saya minumnya di pagi, Tante. Saya nggak bisa tidur waktu awal minum. Betul, saya juga begitu. Jadi saya minum SOP-nya di pagi dan di bawah olahraga sih kalau saya lebih enak, maksudnya lebih berenergi. Karena coenzyme Q10 tuh kalau nggak salah juga bikin kita jadi berenergi. Makanya saya minumnya di pagi, malamnya saya nggak minum. Boleh di-switch aja sih ininya. Iya. Tuh. Apa namanya, di switch cara minumnya aja sih, jadi ke pagi gitu sih dok. Kalau saya gitu waktu itu. Nggak tahu dok, kok coenzyme itu bisa menyebabkan energi ya? Iya, itu energi. Jadi ya jadi bukan cuma satu faktor ya, kalau gara-gara ini jadi itu, ada yang lain juga kita evaluasi. Termasuk juga kalau itu emang di switch aja nggak apa-apa. Bisa jadi kalau di switch berubah. Ya, ini saya pikir sih ini reaksi individual betul. yang tidak usah kita permasalahkan. Jadi kita juga jangan terlalu fanatik. Oh, kalau minum SOP tidurnya pasti jadi nyenyak. Belum tentu juga. Ya memang kita bisa siasati lah kalau misalkan mau 2 kali ya misalkan pagi dan sore masih jauh ke jam tidur bisa aja kan. Iya. Itu tadi semoga udah menjawab ya Bu Sandra, kenapa tidak bisa tidur, mungkin di switch ya cara minumannya ya. Cara minumnya mungkin boleh di pagi hari gitu. Dokter Lili ada lagi dok? Saya nggak ada sih, cuman memang saya kadang-kadang isengnya keluar aja. Ada lagi yang mau nanya? Tante Lili mungkin nambahin apa, Tante? Nambahin apa ya? Dokter Trevino itu sudah menjelaskan begitu baik kok. Mungkin bisa nggak SOP buat sakit gigi, kan Tante Lili kan dokter gigi nih. Saya pernah kan, Tante, waktu itu ada pertanyaan. Saya tergantung sakit giginya ya. Oke. Saya ada kasus yang memang saya cobakan. Sebenarnya kasus pasien yang memang indikasinya sudah harus dicabut. Itu karena ada kelainan di akar. Tapi memang orangnya tidak mau dicabut, alasannya macam-macam lah. Alasan medis juga dan alasan takut juga sebenarnya. Kemudian pasien itu saya bilang, oke, kita coba aja, dia minum, kemudian 2 bulan kemudian kita foto, kita bandingkan. Ternyata kelainan akar itu memang berkurang. Tapi kalau sakit giginya misalkan karena radang syaraf gigi, saya rasa nggak mungkin ya. Karena itu sakit gigi yang kata orang lebih sakit dari sakit hati itu. Itu memang satu-satunya cara harus dimatikan syarafnya, harus dengan obat penahan sakit pun tidak menolong biasanya, hanya menolong 1-2 jam kemudian kumat lagi. Itu biasanya memang kita harus masukkan obat ke dalam giginya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu itu bisa menolong. Kemudian juga untuk kasus-kasus kelainan mulut seperti stomatitis itu juga menurut pengalaman cukup membantu juga. Oke, terima kasih dok. Ya sama-sama. Ya. Saya juga soalnya pernah sih kan ditanyain kok sakit gigi saya kok nggak sembuh-sembuh, padahal saya udah minum SOP. Terus saya tanya, kalau gigi kamu bolong ya kamu harus cabut, nggak bisa pakai SOP bolongnya jadi
ketutup lirik gitu kan. Ya itu yang saya bilang, ya kadang-kadang kita harus jangan menganggap ini adalah obat dewa ya. Jadi balik lagi gitu, harus dilihat kasusnya. Betul ya Tante Lili ya? Iya, memang kita harus lihat sih. Mungkin bagi orang awam sakit adalah sakit, tapi buat dokter kan sakit bisa macam-macam penyebabnya. Ada sakit yang memang bisa dibantu dengan SOP, tapi banyak juga yang nggak bisa. Misalkan dia infeksi aja, udah pasti harus masuk antibiotik. Nggak mungkin kita masukin cuma utsukushi dan SOP. Ya, betul. Orang yang sudah bengkak, terus kita mau paksakan makan SOP dan utsukushi itu nggak mungkin lah rasanya. Tetap harus antibiotik. Oke. Bu Sandra mau nanya lagi. Itu sebenarnya kita tuh hampir tiap minggu ada ini sih, ada Zoom dengan para dokter yang ada di AFC gitu. Mungkin Bu Sandra pas kebetulan baru bergabung ya. Kita udah berjalan beberapa lama ya Dok, ya Dokter Trev ya. Ada sebulan kali ya Dok ya? Ada sebulan lebih ya? Iya, ada sebulan kali ya Dok ya? Iya. Ini udah bulan kedua lagi. Oh, udah bulan kedua ya? Udah bulan kedua malah. Udah bulan kedua. Bahkan di hari Kamis kita suka ada LOP mini lah, grup kita itu dengan Tante Lili nih, karena Tante Lili juga salah satu dokter yang dokter gigi yang belajar juga tentang ya digital marketing. Jadi cara maksudnya memasarkan SOP atau utsukushi ini dari media sosial misalnya. Jadi banyak hal yang kita memang bikin begini supaya saling memperlengkapi dan member dapat penjelasan secara medis ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Yang lainnya mungkin boleh, kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, mungkin saya malam ini tutup dulu ya. Malam ini diskusi Q&A bersama Dr. Trevino.